Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Alifaska dengan NIM M1A1-19002 dari Prodi Teknik Elektro 2019. Jadi di sini saya akan mempresentasikan secara singkat tugas-tugas yang saya kerjakan pada materi atau pada mata kuliah kewirausahaan. Jadi saya langsung saja. Di sini saya akan membahas studi lapangan, analisis peluang usaha dan kelayakan usaha waralaba. Pembahasannya saya akan membahas pendahuluan, produk, dan analisis. Di pendahuluan saya akan membahas tujuan dari studi lapangan tersebut. Sebelum itu, apa sih waralaba? Waralaba adalah kontrak kerja yang memberikan hak untuk menjual baik produk, jasa, atau layanan. Keuntungannya, memberikan manfaat jaringan bisnis yang luas bagi pemilik usaha kecil. Jadi, kita tidak terlalu membutuhkan pengalaman bisnis yang memadai untuk menjalankan sebuah bisnis waralaba. Tujuan dari studi lapangan itu sendiri adalah untuk mengetahui apa saja pengaruh laku atau tidaknya suatu produk, mendapatkan pengalaman sebelum memulai suatu usaha, menjadikan mahasiswa menjadi lebih mengerti tentang kewirausahaan, dan menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat dalam berwirausaha. Produk, di sini saya akan membahas tentang usaha waralaba yang dipilih. Untuk produknya, saya memilih dua jenis produk, yaitu makanan dan minuman. Karena penjual olahan tahu dari suatu waralaba itu sangat jarang untuk ditemukan, jadi saya memilih dua produk ini. Untuk makanan, saya memilih dua jenis olahan tahu, yaitu tahu Sumedang dan tahu gejrot. Lalu untuk minuman, saya mengunjungi stand yang berbeda, yaitu Thai Tea dan King Mango. Gunanya untuk mengetahui jenis olahan yang mana yang lebih disukai oleh pembeli. Penjelasan produk, untuk makanan, tahu gejrot merupakan makanan olahan tahu khas Cirebon. Nantinya akan disiram oleh kuas seperti cukai dicampur dengan bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan garam. Tingkat kepedasan bisa ditentukan sendiri oleh pembeli. Tahu Sumedang, olahan tahu ini memiliki dua varian, yaitu original dan isi pedas. Pembeli dapat membeli dengan harga mulai dari Rp5.000 saja. Untuk penjelasan minuman, di sini ada Teh-Nol, King Mango, dan Squeety. Teh-Nol dan Squeety mungkin bisa saya jadikan satu, merupakan salah satu waralaba yang sudah memiliki cabang di setiap daerah. Mereka sama-sama menjual produk minuman yang digemari banyak masyarakat, yaitu Thai Tea. Nah, ini ada analisis penjualan dari usaha waralaba. Ada perhitungannya. Di sini saya sengaja membuat atau meringkas perhitungannya agar lebih mudah dipahami. Bisa dilihat ada tahu gejrot dan tahu Sumedang. Modal untuk tahu gejrot adalah Rp2 juta dengan porsi 10-20 per harinya. Pendapatan per hari yaitu kurang lebih Rp100.000 sampai Rp200.000. Untuk tahu Sumedang, modalnya saya kosongkan karena sang penjualan tidak ingat berapa modal awalnya karena ini sudah sangat lama didirikan. Untuk porsinya, mereka dapat menjual sampai dengan 60 porsi atau 60 bungkus per harinya. Jadi, pendapatannya bisa sampai Rp600.000 sampai Rp1,5 juta. Untuk perhitungan minumannya, di sini ada Teh-Nol, King Mango, dan Squeety dengan masing-masing modal 20 juta, 5 juta, dan 5 juta. Untuk Teh-Nol, mereka dapat menjual sampai dengan 20 cup per hari, jadi untuk pendapatannya kurang lebih Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk King Mango, mereka bisa menjual sampai dengan 50 cup per hari dengan pendapatan Rp500.000 sampai Rp750.000. Untuk Squeety, mereka dapat menjual 10 cup per harinya dengan pendapatan Rp100.000 sampai Rp150.000 per hari. Di sini ada penjelasannya. Bisa dilihat atau bisa di-pause videonya untuk membaca. Yang ini untuk makanan. Dan yang ini untuk minumannya. Lalu ini ada analisis SWOT-nya untuk semua produk karena saya melakukan studi lapangan ini di satu tempat yang sama. Lalu terakhir ada dokumentasi. Ini ada Squeety, Teh-Nol, King Mango, tahu Sumedang, dan tahu gejrot.
Jadi sekian pada materi yang ini, akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, lanjut ke materi berikutnya, yaitu membuat proposal bisnis plan. Pada bab 1, halaman berisi identifikasi peluang bisnis, penjelasan produk, ikan paham bisnis, tujuan dan potensi bisnis. Jadi, di sini saya akan menjual produk makanan yang berjenis susu goreng. Mengapa saya memilih susu goreng? Karena pada saat ini di masa pandemi, masyarakat membutuhkan imun yang kuat untuk melawan virus. Susu merupakan salah satu produk yang dapat mempertahankan imun dalam tubuh. Namun, tidak semua orang mengkonsumsi susu karena berbagai hal. Salah satunya adalah cara pengkonsumsian yang monoton. Jadi kami harapkan sekaligus mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi susu dengan cara yang baik, menjaga imunitas tubuh. Potensi bisnisnya pun memiliki peluang yang cukup menjanjikan, karena makanan ini dijual dengan harga yang terjangkau dan memiliki penyajian yang unik, dan juga makanan ini dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Olahan susu ini didapatkan selama 2 minggu dalam pendingin di tempat digoreng, dan selama 1 hari setelah digoreng di suhu ruangan. Pada bab 2 pembahasan, di sini membahas analisis SWOT, perencanaan bisnis, studi kelayakan, the business plan, dan hanya itu. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan bisnis. Di sini sasaran atau target pasar kami adalah seluruh kalangan masyarakat dari usia 3 tahun ke atas. Karena itu, kami memasarkannya di tempat ramai, seperti pada saat Car Free Day atau Car Free Night. Lalu di sini ada pembiayaannya. Di tabel pertama ini adalah biaya tetap, lalu biaya variabel di tabel kedua. Bisa dilihat di sini lebih jelas ya. Biaya total yang kami perlukan untuk membuka usaha ini adalah biaya tetap ditambah dengan biaya variabel, yaitu Rp457.100. Untuk biaya dan harga per unitnya, untuk biaya produksi yang dikeluarkan per produksi yaitu Rp66.500. Biaya per unit adalah Rp1.100, termasuk murah bukan? Jadi harga jual yang kami gunakan atau kami patok adalah Rp2.500. Untuk modal awal, ini sama seperti biaya total tadi. Biaya total tetap ditambah biaya variabel untuk 1 kali produksi, yaitu Rp457.100. Untuk analisis titik impas atau break-even point harga yaitu 1.100. Harga jual per unit Rp2.500. Jadi, break-even point produksi adalah total biaya produksi untuk 1 kali produksi dibagi harga per unit. Jadi 26 buah. Untuk mencapai titik impas, maka dalam 1 buah susu goreng yang harus terjual adalah 26 buah dengan harga per buahnya adalah Rp2.500. Ini maksudnya 1 kali produksi ya. Lalu ada analisis keuntungannya, pendapatan kurang total biaya produksi, jadi Rp83.500. Keuntungan yang diperoleh dengan menjual 60 buah susu goreng dengan harga Rp2.500 per buah dalam 1 kali produksi adalah Rp83.500. Untuk pengembalian modalnya, total biaya produksi dibagi keuntungan atau laba usaha yaitu 5 kali produksi. Jadi, misalnya kita menjual 60 buah per produksi. Untuk 5 kali produksi, modal tersebut sudah dapat kembali. Ada studi kelayakan, di sini kami membahas lokasi, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan ada real business plan, rencana manajemen, pengembangan wilayah, kegiatan promosi, strategi produksi, dan strategi penetapan harga. Lalu ke penutup atau bab 3, di sini kami menarik kesimpulan bahwa susu goreng merupakan suatu jenis makanan yang kami buat untuk memberikan cara pengolahan dan penyajian yang baru. Produk kami ini bertujuan membantu masyarakat untuk lebih sering mengkonsumsi susu dalam sehari-hari. Karena di saat pandemi, kita membutuhkan imunitas yang kuat untuk melawan virus. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut. Lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti blog, Facebook, Instagram, dan lainnya.
Harga yang kami tetapkan cukup terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Caranya, produk kami ini mengutamakan kepada unsur kesehatan yang terkandung di dalamnya, sehingga dibutuhkan keahlian dan keterampilan dalam mengolah susu ini, agar nutrisi yang dimiliki susu tidak berkurang. Jadi, sekian presentasi singkat saya tentang materi-materi perkuliahan kewirausahaan ini. Semoga teman-teman dapat mengerti dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.